Maitri Satya, karya Ahmad Rosihan. Umumnya kisah persahabatan yang sering aku dengar itu hubungan antara perempuan yang cenderung dramatis dengan dibumbui kehadiran prianya. Tapi seorang pria juga mampu membuat riwayat persahabatan melebihi perempuan. Seperti kisahku ini. Orang-orang memanggilku dengan Vicky. Saat ini aku sangat menikmati masa sekolah menengah pertama. Masa ini penuh canda, tawa, dan air mata yang kulalui bersama Putra. Hubungan kami jalinan sudah 1 dekade. Ya, sejak balita umur 5 tahun. Informasi untuk kalian, ayah kami itu sahabat sejak SMA. Jalinan hubungan mereka berpengaruh besar dengan awal mula perkenalan kami. Aku dan Putra memiliki kesamaan hobi, yaitu makan. Kami mampu makan lebih dari 3 kali sehari. Tapi nasib baik berpihak kepada kami untuk hal ini. Seberapa banyak pun kami makan, berat badan tak pernah berlebih. Pastilah ini impian semua manusia. Keseharianku menjadi siswa SMP Negeri 4 Tawa, ceria, masih cenderung belajar dan bermain. Setelah pulang sekolah, kebiasaanku dan Putra bermain di rumah. Kami sudah menetapkan jadwal untuk hal ini. Senin di rumahku dan sebaliknya Selasa di rumah Putra. Begitu seterusnya. Permainan yang tak pernah bosan kami lakukan itu PlayStation. Setelah itu, biasanya aku mengajak Putra duduk di depan teras rumah untuk bercerita tentang hari itu. Aku yang sering mengadukan hari-hariku dengannya. Lelaki tak selalu tegap menghadapi masalah seperti aku ini. Aku hanya ingin berbagi cerita kalau masih ada lelaki seperti ini. Tuhan menitipkan Vicky di tengah keluarga hebat. Dia anak tunggal dari Ibu Rani dan Bapak Dodo. Masih sayang melimpah untuknya. Tapi nyatanya hidup manusia tidaklah mulus saja. Vicky juga dibebankan masalah pelik oleh pencipta. Kelebihan yang dimiliki tertutup penuh oleh kekurangan fisik yang sepertinya salah bagi teman-temannya. Vicky berjasa bagi mereka karena mampu membuat mereka tertawa terbahak-bahak meski mentalnya jadi korban. Dia saat ini duduk di bangku kelas 9 bersama Putra dan 37 siswa lainnya. Sosok Putra yang berani hingga disegani teman sekelas, mampu menjadi pelindung untuk Vicky. Putra menyadari kekurangan sahabatnya dan tetap menerimanya. Bagi Putra, hal itu bukan penghalang hubungan persahabatan mereka. Tetapi hampir setiap hari Putra mendengarkan aduan sahabatnya. Dia akan selalu berusaha menceritakan suasana hati Vicky dengan bermain. Ketika hati dan pikiran Vicky sudah tenang, Putra akan mengajak Vicky untuk bercerita. Jika disuruh memilih, aku juga tidak mau memiliki badan yang gemuk seperti gajah, wajah yang buruk dan pecundang. Aku seperti manusia yang tidak pantas hadir di tengah-tengah kelas. Padahal mereka tidak pernah aku sakiti. Gimana mau nyakiti? Aku saja tidak berani, ucap Vicky di dalam benaknya. Matahari sudah berada di atas kepala. Vicky dan Putra keluar kelas bersama dengan tertawa. Menertawakan tokoh kartun Jarjit yang mereka tonton tadi malam. Ketika sudah sampai di parkiran sepeda, Putra mengajak Vicky. "Ki, pulang ke rumahku ya. Bunda masak banyak hari ini. Sorenya nanti kita ke alun-alun kota," ajak Putra. "Siap, Mama Papa juga lagi gak di rumah." "Ayo Tra," balas Vicky senang. Mereka mendayung pedal sepeda dengan semangat dan beriringan. Sesampainya di rumah, tanpa basa-basi mereka langsung mencari Bunda lalu menyalamnya agar langsung makan. "Ayo nak, Vicky, habiskan semuanya," sama Putra. "Bunda tinggal istirahat ya," ucap Bunda. "Pasti Bun," jawab mereka serentak. Kurang lebih 1 jam mereka berdua makan untuk menyisakan piring kosong. Seperti manusia pada umumnya, mereka pun tertidur di sofa ruang tamu karena kekenyangan. Suara azan maghrib yang terlentung dengan merdunya membangunkan mereka. Menyadari langit sudah mulai gelap, mereka bergegas mandi agar langsung ke alun-alun.
"Bun, aku sama Vicky pamit main ke alun-alun ya," teriak Putra di depan pintu. "Loh, main aja ya Put, izin yang sopan toh." "Ya udah, hati-hati ya," balas Bunda juga teriak. Setibanya mereka di alun-alun, hampir semua wahana permainan mereka coba. Vicky sangat senang. Dia berharap mereka bisa terus begini hingga dewasa nanti. Kegiatan mereka diakhiri bunyi telepon Vicky. Mama dan papanya sudah mencari. Putra mengantarkan Vicky dan berbicara terlebih dahulu kepada orang tuanya agar Vicky tidak dimarahi. Syukurnya Tante dan Om memahami. Hari Senin yang kesekian harus Vicky jalani dengan bahagia bersama Putra. Kali ini dia diantar papanya ke sekolah. Vicky mengikuti upacara bendera dengan rasa bingung. Hingga upacara selesai juga Putra tidak ada. Putra kemana ya? Gak biasanya dia seperti ini. Setiap kali tidak hadir kan pasti aku diberitahu, batin Vicky. Selama pelajaran pertama, mata Vicky selalu melihat ke arah pintu, berharap Putra muncul di sana. Tapi hingga pulang sekolah juga Putra tidak ada. Vicky bertanya ke Satpam sekolah, tapi Pak Satpam juga tidak melihat Putra dari tadi. Vicky mencoba berpikir positif. Mungkin Putra punya urusan dan lupa memberitahunya. Beberapa hari juga Putra tidak ada kabar. Vicky berubah menjadi anak yang murung. Ditambah juga teman-teman di kelas kembali beraksi mengganggu dia. "Vic, masih hidup juga kamu ya?" ucap Randy. "Iya nih, gak ada niat berhenti nafas. Wajahmu kacau banget soalnya. Badanmu menghalangi udara," sambung Tiko disambut tawaan satu kelas. Vicky hanya terdiam. Dia tidak akan mau menjatuhkan air matanya. Bisa semakin hancur harga dirinya. Dia juga melihat wajah teman-temannya yang menertawakannya. Berusaha merekam wajah mereka satu persatu diingatkannya. Pulang sekolah ini, Vicky kembali mendatangi rumah Putra. Dia sudah beberapa kali datang, tapi tak pernah ada orang di rumah Putra. "Siang Bun, Putra, kamu di dalam kah?" ucap Vicky di pintu. Sudah 15 menit Vicky menunggu, tapi tetap tidak ada balasan. Rasa sedih bercampur putus asa menguasai Vicky saat ini, hingga air mata pun ikut menetes. Dia kesepian, kehilangan sahabatnya. Baginya adalah mimpi buruk. Dia mencoba agar kembali ke rumah. Dia melihat lagi ke arah pintu sambil berjalan keluar halaman rumah Putra. "Dek, kamu mencari Putra ya?" tanya ibu dari belakang Vicky. "Iya Bu," jawab Vicky. "Mereka kan sudah pindah dari seminggu yang lalu Dek. Pindah ke Kota Batu," ucap ibu itu. "Oh begitu ya Bu, makasih informasinya Bu," balas Vicky dengan sedih. Selama di perjalanan, perasaan Vicky campur aduk. Tidak menyangka Putra pindah tanpa memberitahukannya. Di rumah, dia bercerita kepada Mama. Mama pun menghubungi Bunda, menanyakan kabar dan alasan kepindahan mereka. Ternyata kakeknya Putra meninggal dan mereka pindah untuk menemani neneknya yang sendirian. Mama mengajak Vicky untuk berkunjung ke rumah Putra yang baru besok. Vicky, Mama, dan Papa berangkat jam 5 pagi dari rumah karena menghindari macet di hari Sabtu. Perjalanan mereka memakai waktu 1 jam dari Malang. Perasaan Vicky senang karena akan kembali bertemu dengan Putra. Percakapan dengan sahabat yang sudah 1 minggu tidak terjadi. Setibanya di rumah Putra, Vicky langsung memeluk Putra ala lelaki. Raut wajah bahagia tidak bisa terelakkan Vicky. Begitu juga Putra. "Kenapa tidak memberitahu aku kalau kamu pindah, Tra?" tanya Vicky. "Situasi kemarin kacau Ki, ditambah handphoneku jatuh di terminal. Maafkan aku ya," jawab Putra. "Wah, aku juga minta maaf tidak hadir di pemakaman kakek."
kamu akan tetap tinggal di sini, Tra. Gimana sekolahmu? Ini kan sudah di kelas 3. Sebentar lagi kita lulus, tanya Vicky lagi. Itulah yang masih jadi beban pikiranku dan Bunda, Tra, jawab Putra. Vicky dan Putra terus bercerita tentang hari-hari yang lalu di teras rumah. Sedangkan orang tua mereka bercerita di ruang tamu. Tak terasa mereka harus berpisah malam ini. Vicky dan Putra berjanji akan tetap berhubungan melalui handphone. Hari Senin kembali datang. Vicky harus mampu menghadapi cacian teman-teman kelas tanpa Putra. Kring, kring, bel istirahat berbunyi. Vicky menyusun buku-bukunya dan beranjak ke kantin. Saat dia memesan makanan, geng kelas yang selalu membulinya berdiri di belakang untuk memesan. Nyatanya memang mereka tak bisa membiarkan Vicky tenang. Weh, perhatian, kemarin aku lihat Vicky di ruang guru lagi mengambil uang di tas guru. Gak nyangka ya, selain buruk rupa, akhlaknya juga buruk, jerit Randy. Bisik-bisik satu kantin terdengar Vicky. Dia tegang menahan amarah dan malu. Apa yang dikatakan Randy tak pernah terlintas di pikirannya. Setega itu mereka dengannya. Pandangan Vicky gelap, seperti ada serangan lain di dalam dirinya. Kali ini dia berani menjawab. Selama ini aku hanya diam dengan kalian semua. Apa salahku dengan kalian? Kalian berhasil menghancurkan mentalku kali ini, ucap Vicky lalu pergi. Vicky pergi meninggalkan sekolah tanpa membawa tasnya. Dia berlari tak tentu arah sambil tertawa. Orang-orang yang melihat dia terheran. Siswa SMP tertawa di jalan. Salah satu pengendara motor melihat seragam Vicky, langsung mendatangi sekolah dan melapor. Pihak sekolah bergegas mengejar Vicky dan menghubungi orang tuanya. Sosok Vicky tidak lagi ada di jalan. Semua pihak kalang kabut, apalagi mama yang terus menangis. Mereka tidak menyangka hal ini akan terjadi. Kepala sekolah memberikan mandat guru BK untuk menangani kasus ini. Guru BK gerak cepat menginterogasi semua siswa. Akhirnya salah satu siswa berani memberikan informasi bahwa kelompok Randy yang membuli Vicky habis-habisan. Sedangkan Vicky sudah kembali bersama orang tuanya ke rumah. Tapi dengan Vicky yang berbeda. Dia menjadi pendiam dan kadang tertawa sendiri. Mama dan papa menangis melihat anaknya seperti ini. Selama ini Vicky tidak pernah bercerita masalah di sekolah. Ayah langsung mengabari Putra keadaan Vicky saat ini. Putra yang kebetulan lagi ada kegiatan di Malang langsung menuju ke rumah Vicky dengan panik. Setibanya Putra, dia kaget melihat sahabatnya lagi tertawa sendiri. Dia menanyakan kepada tante dan papa Vicky langsung menceritakan kejadiannya. Putra yang mendengarkan langsung emosi dan pergi ke sekolah. Putra menemui kepala sekolah dan guru-guru meminta keterangan. Putra tidak puas dengan penjelasan guru BK. Dia juga menceritakan hal yang selama ini dialami Vicky di kelas. Pembulian yang setiap hari didapatkan Vicky secara rinci dijelaskan Putra. Kepala sekolah dan guru-guru yang mendengarkan kaget. Tidak menyangka sekolah mereka memiliki murid seperti Randy dan kelompoknya. Beberapa hari kemudian terdengar berita bahwa Randy dan teman-temannya dikeluarkan dari sekolah. Tapi Vicky tetap dengan keadaan yang sama. Putra setiap hari menemani Vicky berobat. Orang tua Vicky meminta Putra untuk pindah ke rumah mereka. Segala kehidupan dan sekolah Putra akan ditanggung mereka. Bunda juga sudah mengizinkan Putra untuk pindah karena Vicky.
hari kelulusan terjadi. Kondisi Vicky yang belum pulih total membuat dia tidak bisa mengikutinya. Sedangkan Putra hadir untuk menggantikan Vicky. Putra menaruh perhatian penuh untuk sahabatnya. Dia yakin Vicky bisa pulih dan kembali sadar. Putra berjanji akan menemani masa sulit Vicky hingga selesai.